Assalamualaikum sahabat cerdas. Bersama saya Ibu Fitrianti. Di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Seekor siput berjalan pada tali jemuran sejauh 4,2/5 meter, lalu berhenti. Setelah diam beberapa lama, siput ini melanjutkan perjalanan lagi sejauh 3,1/10 meter. Berapa meter total jarak yang ditempuh siput tersebut? Bagaimanakah cara menjumlahkan pecahan biasa atau campuran yang penyebutnya berbeda? Yuk kita cari tahu. Sahabat cerdas, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Sahabat cerdas, mari kita mengingat kembali pelajaran pecahan ketika kalian di kelas 3. Ini adalah pecahan biasa dengan di atasnya ini, masih ingat disebut apa? Pembilang. Yang bagian bawah ini disebut penyebut. Ya, di sini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Maka kita bisa menjumlahkan pecahan ini dengan langsung menjumlahkan pembilangnya. Ya, berapakah ini? 1 ditambah 2 adalah 3/5. Bagaimana dengan penjumlahan pecahan biasa ini? Ya, 3 tambah 5 adalah 8/9. Ya. Dan ini adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Maka kita bisa langsung boleh mengurangkan pembilangnya. 7 kurang 3 adalah 4/10. Dan ini pengurangan pecahan, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 6 kurang 5 adalah 1/13. Baik. Tentukan KPK dari dua bilangan berikut. Ini pernah kalian pelajari ketika kalian di kelas 4. Ya. Tentukan KPK 3 dan 5. Maka langkah yang kita lakukan adalah mencari kelipatan 3. Ya, atau perkalian 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, dan seterusnya. Kemudian kita hitung perkalian 5 atau kelipatan 5 adalah 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, dan seterusnya. Dan di sini karena kita akan menghitung kelipatan persekutuan terkecil, persekutuan itu adalah bilangan yang sama. Di sini bilangan yang sama adalah 15 ya, dan 30. Nah, karena dicari yang terkecil, maka yang kita pilih adalah 15. Maka KPK 3 dan 5 ini adalah 15. Baik, lanjut untuk KPK 4 dan 6. Maka kita akan cari kelipatan 4, kelipatan 6. Atau perkalian 6. Di sini kita cari persekutuannya adalah, atau bilangan yang samanya adalah 12 ya. Sebenarnya ada lagi ya, 24. Tapi karena di sini kita pilih yang terkecil, maka kita pilih 12. Maka KPK-nya adalah 12. Atau bisa juga kita cari dengan cara metode sisir ya. Di sini angka 4 dan 6 kita tuliskan, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang pertama adalah 2 ya. Karena ini sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian kita bagi kembali dengan bilangan prima 2 ya, karena ini masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 3 dibagi 2 itu tidak bisa ya, karena menghasilkan sisa. Maka tetap kita tuliskan 3.
Kemudian ini kita bagi berapa lagi? Kalau kita bagi 2, ini tidak bisa, maka kita lanjutkan bilangan prima setelah 2 adalah 3. Ya, ini berarti 1 dibagi 3 tetap 1, kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, karena hasilnya sudah sama-sama 1, maka kita selesai sampai sini, kemudian kita hitung KPK-nya dengan cara mengalikan 2 kali 2 kali 3. Ya, hasilnya adalah 12 ya. Sama ya, KPK-nya adalah 12. Oke, dilanjut dengan soal tentukan KPK 5 dan 9. Maka kita cari kelipatan 5 atau perkalian 5-nya, kemudian kelipatan atau perkalian 9-nya. Kemudian kita cari persekutuan atau yang sama. Ya, ternyata 45 ya. Dan ini adalah yang persekutuan terkecilnya, maka jawabannya adalah 45. Masih ingat ya, ini adalah pelajaran di kelas 3 dan di kelas 4. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar menyamakan penyebut pecahan yang berbeda. Sahabat cerdas, ayo kita mengamati. Ini adalah pecahan biasa dengan penyebutnya 2. Dan ini adalah pecahan biasa dengan penyebutnya 5. Bagaimanakah cara menyamakan penyebut pada pecahan? Mari kita bernalar. Cara menyamakan penyebut 2 dan 5 yaitu dengan cara KPK. Kita hitung kelipatan atau perkalian 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian kelipatan atau perkalian 5, 5, 10, 15 dan seterusnya. Kita cari persekutuan atau bilangan yang sama yaitu 10 dan 20. Karena KPK kelipatan persekutuan terkecil, maka kita pilih yang terkecil yaitu 10. Jadi KPK penyebut 2 dan 5 adalah 10. Dan di sini pecahan 1/2 dengan penyebutnya 2 akan kita rubah menjadi penyebutnya 10. Nah, 2 menjadi 10 berarti 2 dikali berapa? Ya, 5. Karena yang di bawah dikali 5, maka yang atas atau pembilangnya juga kita kali dengan 5. 1 kali 5 adalah 5. Kemudian untuk pecahan 3/5 akan kita samakan penyebutnya menjadi 10. Maka 5 dikali berapa? Ya, betul 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilang juga kita kali 2. 3 kali 2 adalah, ya betul, 6. Jadi kita dapatkan pecahan berpenyebut sama yaitu 5/10 dan 6/10. Sahabat cerdas, ayo kita mencoba. Ubahlah pecahan berikut sehingga memiliki penyebut yang sama. Ini adalah pecahan 2/24, ini 3/8 dan 7/12. Di sini penyebutnya berbeda. Kita akan samakan penyebutnya. Mari kita bernalar. Langkah pertama, kita cari KPK dari 24, 8, dan 12. Kita gunakan metode sisir. Ya, ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12, 8 dibagi 2 adalah 4, 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian ini kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 ya, karena masih ada yang bisa dibagi 2. Oke, 12 dibagi 2 adalah 6, 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Baik, kemudian kita lanjut dengan dibagi angka berapa ini? Ya, masih 2 ya, karena ada yang bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1, 3 dibagi 2 itu tidak bisa ya, karena menghasilkan sisa, maka tetap kita tuliskan 3. Baik, kemudian kita bagi dengan angka berapa lagi nih? 2 tidak bisa ya, setelah bilangan prima 2 berapa? Ya, 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 1 dibagi 3 tetap dituliskan 1, kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, di sini bilangannya sudah 1 semua, maka kita langsung cari KPK dengan mengalikan semuanya ya. 2 kali 2 adalah 4, kali 2 8, kali 3 adalah 24. Maka kita dapatkan KPK-nya adalah 24.
Langkah kedua, jadikan pecahan senilai. Nah, 2/24 kita jadikan penyebut 24, maka ini dikali berapa? Ya, dikali 1, maka yang di atas juga dikali 1, yaitu ya betul 2. Jadi hasilnya sama ya. Kemudian 3/8 kita jadikan penyebutnya 24, ya kita kali berapa ini? 3 ya, maka yang di atas juga kita kali 3, hasilnya 9 ya betul. Kemudian 7/12 kita jadikan penyebutnya 24, berarti ini dikali berapa? Ya 2, maka yang di atas juga kita kali 2. 7 kali 2 adalah ya betul 14. Nah, kita dapatkan pecahan berpenyebut sama, yaitu 2/24, 9/24, dan 14/24. Di sini kita lihat penyebutnya sama. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Sahabat cerdas, mari kita bernalar. Ini adalah potongan pizza 1/4 bagian, dan ini adalah potongan pizza setengah bagian. Bagaimanakah menjumlahkan pecahan 1/4 dengan 1/2 bagian? Oke, sekarang kita letakkan kembali, ini ada pecahan 1/4, dan pecahan 1/2 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi ini. Ini berapa bagian? 1, 2/4 bagian. Nah, penjumlahan dari potongan pizza ini adalah seperti ini ya. Ada berapa bagian ini? Ya, 1, 2, 3. 3/4 bagian. Iya. Nah, penulisan bentuk pecahan dari 1/4 ini adalah ini, kemudian ini adalah 1/2, dan ini adalah pecahan 1/4 ya. Jadi 1/4 ditambah 1/2, kita lihat penyebutnya berbeda ya. Dan ini adalah pecahan dengan 1/4, ini adalah 2/4 ya. Di sini penyebutnya sama, maka ini kita bisa jumlahkan pembilangnya berapa? 1 tambah 2, iya 3/4, dan kita lihat potongan pizzanya juga sama ya. Jadi penjumlahan ini menghasilkan 3/4. Oke, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda bisa juga kita lakukan dengan cara kali silang. Contoh 1/4 ditambah 1/2, kita lakukan kali silang ya. 1 kali 2 kemudian ditambah dengan 1 kali 4, kemudian penyebutnya kita kalikan ya, 4 kali 2. Baik, kita hitung. Di sini penyebutnya 4 kali 2 adalah 8, kemudian 1 kali 2 adalah 2, ditambah 1 kali 4 adalah 4. Kita hitung 2 tambah 4 berapa? Ya, 6/8. Nah, ini pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi berapa? Ya, bagi 2 ya. 6 bagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2, 4. Nah, hasilnya adalah 3/4, sama dengan cara menggunakan gambar tadi ya. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa. Dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Cara pertama, menyamakan penyebut. Contoh, 1/6 ditambah 2/5. Di sini penyebutnya berbeda. Maka cara pertama ini kita lakukan menyamakan penyebut ya, yaitu dengan cara menghitung KPK dari 6 dan 5. 6 dan 5 ini kita bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian 5 dibagi 2 tidak bisa ya karena menghasilkan sisa, maka kita tuliskan 5. Kemudian kita bagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 adalah 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tuliskan 5. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya berapa? Setelah 2, 3. Kalau 3 nggak bisa ya, maka 5 ya. 1 dibagi 5 adalah nggak bisa ya, maka tetap kita tuliskan 1. 5 dibagi 5 adalah 1 ya. Karena sudah sama-sama 1, maka langsung kita cari KPK-nya, yaitu dengan cara kalikan 2 kali 3 kali 5 ya. Berapa? Ya, betul 30. Maka kita akan samakan penyebutnya menjadi 30. Jadi 30 berarti 6 dikali berapa? Ya, 5. Betul. Maka yang atas juga kita kali 5. Berapa? 1 kali 5. Iya, betul 5. Kemudian 5 menjadi 30. Berarti 5 dikali berapa? Ya, betul 6 ya. Maka yang atas juga 2 kali 6 berapa? Ya, 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita boleh menjumlahkan pembilangnya ya. 5 tambah 12 berapa? Ya, betul 17/30. Cara kedua, dengan melakukan kali silang ya.
penjumlahan 1/6 ditambah 2/5 kita lakukan kali silang ya. Di sini penyebutnya langsung kita kalikan, yaitu 6 kali 5, kemudian kali silang 1 kali 5 ditambahkan kali silang 2 kali 6. Kita hitung, 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 6 adalah 12, 6 kali 5 adalah 30. Kita jumlahkan, 5 tambah 12 adalah 17/30. Nah, kita lihat ini hasilnya sama ya. Nah, ada tips untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika penyebut angkanya cukup besar, maka lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan KPK. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan campuran. Cara pertama, kita jadikan pecahan biasa. Contoh, ini adalah pecahan campuran ya, 3 1/2 ditambah 1 2/3. Kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat ya, kelas 4 bagaimana cara menyamakan pecahan biasa? Ya, dengan cara kita kalikan ya, 3 kali 2 atau 2 kali 3, kemudian ditambah 1/2 ya. Kemudian ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 3 kali 1 ditambah 2/3. Nah, kita hitung sekarang ya, 3 kali 2 berapa? Ya, 6 tambah 1 7, jadi 7/2. Ini 3 kali 1 berapa? 3 tambah 2, ya betul, 5/3. Nah, di sini kita sudah dapatkan pecahan biasa, tapi di sini penyebutnya berbeda. Maka kita tidak boleh langsung menjumlahkan pembilangnya ya, tapi kita samakan dulu penyebutnya. Berapa KPK dari 2 dan 3? Ya, betul, 6 ya. Nah, 2 menjadi 6 berapa? Kali berapa dia? Kali 3, betul. Maka yang atas juga kali 3 ya. Berapa 7 kali 3? Ya, betul, 21. 3 menjadi 6 berarti dikali berapa? 3 menjadi 6. Ya, kali 2. Maka yang atas 5 kali 2 berapa? Ya, 10. Oke. Karena penyebutnya sudah sama-sama 6, maka kita boleh menjumlahkan pembilangnya. 21 tambah 10 jadi berapa? Ya, betul, 31/6. Nah, ini 31/6 masih bisa kita sederhanakan ya. Ini artinya apa nih? 31/6 artinya 31 dibagi 6. 31 dibagi 6 adalah 5. 5 kali 6 adalah 30. Kita kurangin, ya ada sisa 1. Nah, 5 ini kita jadikan sebagai bilangan bulatnya ya. Sisanya kita letakkan di atasnya sebagai pembilang. 6 ini pembaginya kita jadikan penyebut ya. Jadi 5 1/6. Oke, cara kedua, kita pisahkan bilangan bulatnya ya. Jadi ini adalah pecahan campuran, di mana 3 ini adalah sebagai bilangan bulat, setengahnya ini sebagai pecahan biasa. 1 ini adalah bilangan bulat, ini adalah pecahan biasa. Nah, kita pisahkan bilangan bulatnya, yaitu 3 dengan 1. Kita tambah ya. Kemudian tambahkan pecahan biasanya, setengah ditambah 2/3. Baik, sekarang kita hitung 3 tambah 1 berapa? Ya betul, 4 ya. Dan ini penyebutnya berbeda, kita jadikan sama, yaitu KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya, 6 ya. Kemudian 2 menjadi 6 ini dikali berapa? 3. Maka yang atas kita kali 3. 1 kali 3 berapa? Ya, 3 ya. Nah, ini 3 menjadi 6 berarti dikali berapa? Ya, 2. Maka yang atas juga 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Nah, di sini karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya ya. Jadi 4 ditambah 3 tambah 4 berapa? 7. Ya, jadi 7/6. Nah, kita lihat ini di atasnya pembilangnya besar ya. Ini bisa kita sederhanakan, 7 dibagi 6 ini. Ini artinya 7 bagi 6 ya. 7 dibagi 6 adalah 1. 1 kali 6 adalah 6. 7 kurang 6 berapa? 1. Jadi kita dapatkan sederhananya adalah 4 ditambah 7 bagi 6 berarti ini apa? 1 bilangan bulatnya, sisanya letakkan di atas, pembaginya kita jadikan penyebut. Nah, kita dapatkan 4 tambah 1. Nah, ini bilangan bulat dengan bilangan bulat berapa? 4 tambah 1 ya 5. Kemudian ini 1/6. Nah, ini adalah hasil akhirnya, kita lihat sama ya, baik dengan cara pertama ataupun cara yang kedua, hasilnya sama. Kalian boleh pilih mana yang menurut kalian mudah, cara pertama atau cara kedua. Sahabat cerdas, ayo kita mengkomunikasikan. Seekor siput berjalan pada tali jemuran sejauh 2/5 meter, lalu berhenti.
Setelah diam beberapa lama, siput ini melanjutkan perjalanan lagi sejauh 31/10 meter. Berapa meter total jarak yang ditempuh siput tersebut? Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu ya. Sahabat cerdas, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara pertama menyamakan penyebutnya, cara kedua dengan kali silang. Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara pertama dijadikan pecahan biasa, yang kedua pemisahan bilangan bulat dan dengan pecahan biasanya. Baik sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran tentang penjumlahan pecahan. Semoga kalian menjadi lebih paham ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.